Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan semuanya juga tetap semangat dalam belajarnya. Baik, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi mengenai sumber energi matahari ya. Selain energi matahari atau energi panas matahari itu, ada energi apa aja coba? Sebelumnya, di sini ada teks lagu menanam jagung. Kita bernyanyi bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Nah, jadi di sini dalam teks lagu menanam jagung ini terdapat not angkanya juga. Ada dari angka 1 sampai angka 1 titik atas ya. Kita lihat lagi di halaman berikutnya. Nah, ini ada not angkanya seperti ini. Dari angka 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7. Ini tuh menandakan do. Kalau ada titik di bawah ini, berarti nadanya rendah. Kalau ada titik di atas angkanya itu, menandakan nada itu tinggi. Kalau ini berarti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi rendahnya. Kalau ini yang sedang, kemudian yang ini yang tingginya gitu. Kalian pasti sudah mengerti ya, ini udah sering dipelajari di kelas sebelumnya juga. Kemudian di sini tanaman jagung itu kan membutuhkan air ya. Tumbuhnya itu karena air. Air juga merupakan sumber energi, tidak? Kita cari tahu ya dalam bacaan ini. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir angin. Baik, di sini manfaat air itu kan sangat banyak sekali. Di sini di gambarnya itu bisa untuk minum, bisa untuk mandi ya. Kenapa kita membutuhkan minum? Karena air itu sangat penting bagi kesehatan kita supaya tidak dehidrasi. Kemudian, kenapa kita perlu mandi? Supaya tubuh kita bersih dari kotoran. Kemudian, apakah mandi dan minum itu termasuk kebutuhan? Ya. Kemudian ini jika tidak ada air bersih, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas yang menggunakan air. Kalau tidak ada air bersih, apa mau kita menggunakan air kotor? Jelas tidak ya. Maka dari itu, kewajiban kita harus menghemat air. Jadi menggunakan air secukupnya, jangan boros ya. Kemudian jelas kita semua membutuhkan air bersih ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang kita
terima yang kita miliki. Ya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya sebagai kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Tapi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya, tidak boleh menyalahi apalagi bersifat ilegal. Gitu. Kemudian contoh-contoh hak dalam kehidupan bermasyarakat itu, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian hak untuk mengeluarkan pendapat, mengemukakan pendapat, itu hak dalam kehidupan masyarakat ya. Baik, kalau dalam penggunaan energi, hak kita itu seperti mendapatkan air bersih, hak untuk mendapatkan listrik ya. Kemudian contoh kewajibannya itu kita harus menghemat air, menggunakan air seperlunya. Kemudian untuk energi listrik juga sama, kita gunakan sesuai kebutuhan. Misalnya mematikan listrik ketika tidak digunakan. Ya, mematikan TV ketika tidak digunakan, dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalian tulis di buku apa itu hak, apa artinya ya. Kemudian berikan contoh lain selain yang Ibu jelaskan tadi. Beri 3 contoh hak saja. Yang bukan contoh ini nggak usah. Jadi, apa arti hak dan contoh hak 3 aja. Kemudian, tulis juga arti kewajiban dan contohnya 3 ya, selain yang sudah disebutkan tadi. Kalau kewajiban itu jika tidak dilakukan akan diberi sanksi kalau dalam masyarakat ya. Kalau dalam penggunaan energi listrik itu kewajibannya misalnya nih seperti ini ada di gambar. Menutup keran jika air di bak telah penuh ya. Kemudian membersihkan sungai. Ini juga sudah termasuk kewajiban. Coba kalian cari kewajiban yang lain. Kemudian kita lihat halaman berikutnya. Di sini ada gambar 1. Kita lihat di sini air pada kerannya itu tidak dimatikan ketika tidak dibutuhkan, jadi banjir ya. Kemudian yang gambar kedua sedang mencuci piring dan digunakan seperlunya. Kedua gambar ini mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan air bersih. Tetapi pada gambar 1, ini, dia tidak menutup keran ketika tidak digunakan. Kalau yang kedua ini udah betul ya, menggunakan air itu seperlunya saja. Kemudian yang sebaiknya dilakukan pada gambar 1 itu, yaitu menutup keran ketika tidak digunakan. Kalau yang gambar 2 sudah betul ya. Jadi yang sebaiknya dilakukan pada gambar 2 itu pertahankan saja ya. Pertahankan yaitu menggunakan air secukupnya.